Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya kembali, bisa berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika di kelas 8. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai mencari kebenaran ataupun menemukan kebenaran dari teorema Pythagoras itu sendiri. Hari ini kita akan mempelajari materi yang tertuang pada tujuan pembelajaran, yaitu menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan menentukan perbandingan sisi pada segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90 derajat. Kita mulai yang pertama, menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ayo kita amati gambar di bawah ini beserta teks. Salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dengan besar ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Jadi jika kita lihat pada gambar ini, sebuah persegi ini terdiri dari dua buah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi perbandingannya 1:2. Satu buah persegi, dua buah segitiga siku-siku sama kaki. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, tentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga siku-siku sama kaki pada gambar 6.17 di bawah ini. Kemudian sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya. Jadi di sini terdapat 4 buah gambar segitiga siku-siku sama kaki. Kita dimintakan untuk melengkapi tabel, mengisi tabel ini untuk mencari panjang hipotenusa ataupun panjang sisi miring dari masing-masing segitiga yang ada ini. Kita akan coba mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yakni A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi rumus teorema Pythagoras ini adalah cara di dalam menentukan ataupun melengkapi tabel yang tadi. Jadi kita gunakan rumus yang ini ya, yang di bawah. Pada dasarnya hampir sama dengan yang di atas, tetapi yang di atas itu semuanya berpangkat 2, tetapi yang di bawah C-nya pangkat 2-nya sudah hilang, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi akar kuadrat. Kita menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan atau melengkapi tabel yang kosong pada slide sebelumnya. Kita jawab. Jadi yang pertama segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil tadi ukurannya 1, kemudian ada yang ukuran 2 dan ukurannya 3. Kita akan jawab 3 segitiga itu sendiri. Tadi sesuai rumus C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jadi karena A dan B-nya sama, kaki-kakinya sama, maka kita substitusikan nilainya. 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 1 tambah 1 pangkat 2 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi akar 2. Akar 2 kita uraikan menjadi perkalian
dua bilangan yang salah satu angkanya bisa kita tarik akar, yaitu 1 kali 2. Di antara 1 dan 2 yang bisa ditarik akar ialah 1. Akar 1 adalah 1. Jadi 1 akar 2. Jadi panjang hipotenusa pada segitiga yang pertama yang berukuran 1, kaki-kakinya, maka hipotenusanya ialah 1 akar 2. Kemudian segitiga berikutnya ukurannya yang 2. Jadi akar 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 4 tambah 2 pangkat 2 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi kita peroleh akar 8. Sama halnya seperti di atas tadi, akar 8 ini kita uraikan menjadi 2 perkalian bilangan, yakni 4 kali 2. Kemudian kita tarik akar salah satu angka yang bisa ditarik akar, yaitu 4. Akar 4 ialah 2. Sehingga kita peroleh 2 akar 2. Oke, syaratnya untuk mencari dua bilangan perkalian yang bisa ditarik akar, jadi kita harus cari salah satu angka yang bisa ditarik akar, sehingga kita bisa menyederhanakan ataupun mencari hasil yang sederhana dari panjang hipotenusanya. Lanjut, akar 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9 tambah 3 pangkat 2 9. 9 tambah 9 sama dengan 18. Jadi kita peroleh akar 18. Sama dengan akar 9 kali 2. Oke. Mengapa 9 kali 2? Karena kita mencari angka yang bisa ditarik akar untuk menyederhanakan menghasilkan jawaban yang sederhana dari panjang hipotenusa. Akar 9 ialah 3. Jadi yang tidak bisa ditarik akar 2, jadi tetap ditulis akar 2. Jadi hasilnya 3 akar 2. Oke. Dari hasil-hasil itu kita bisa lengkapi pada kolom yang kosong ini. Di sini 1 akar 2, di sini 2 akar 2, di sini 3 akar 2. Dan kalian teruskan sebagai latihan pada catatan kalian masing-masing. Oke. Perhatikan panjang hipotenusa setiap kolom yang telah kalian lengkapi. Bagaimana pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi dari pola jawaban tadi, tanpa menghitung lagi kita sudah bisa menentukan panjang hipotenusa. Jadi kalau 4 berarti 4 akar 2. Jadi kalau P itu adalah suatu bilangan, pengganti suatu bilangan. Jadi jawabannya panjang hipotenusanya ialah P akar 2. Oke. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi pertama ini. Oke, berikut contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL 8 dan sudut KLM 45 derajat. Tentukan panjang LM. Jadi panjang KL 8. Karena ini merupakan panjang segitiga sama siku-siku sama kaki, maka panjang KM juga mengikuti jadi 8. Sehingganya berdasarkan pola sebelumnya tadi, kita bisa menentukannya dengan cara melihat kaki-kakinya. Jadi kalau di sini 8, di sini 8, maka panjang sisi miringnya akan menjadi 8 akar 2. Oke, kita buktikan dengan cara perhitungan melalui perbandingan. Oke, kita lihat KL berbanding LM. Itu perbandingannya 1 berbanding akar 2. Oke, ini ya, 1 berbanding akar 2. Kita substitusi nilai KL. Jadi KL diketahui 8, LM tidak diketahui, makanya tetap ditulis LM sama dengan 1 berbanding akar 2. Oke, kemudian kita kali silang. LM kali 1, 8 kali akar 2. Oke, sehingganya LM sama dengan 8 akar 2. Jadi panjang LM adalah 8 akar 2 cm. Jadi 8 akar 2 cm. Jadi kita bisa menentukannya dengan dua cara, yakni dengan cara melihat polanya, kemudian dengan cara perhitungan melalui perbandingan seperti
penyelesaian soal barusan tadi. Oke, kita lanjut yang kedua, menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi salah satu dari segitiga khusus lainnya adalah segitiga dengan besar ketiga sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk mengetahui bagaimana caranya, lakukan kegiatan berikut. Oke. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Oke. Garis CD adalah garis simetri segitiga ABC. Oke, kita jawab pertanyaan di bawahnya sama-sama ya. Berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Oke, karena ini segitiga sama sisi, maka besar sudutnya A 60 derajat, B 60 derajat, dan C 60 derajat. Semuanya 180 derajat. 60 kali 3 ataupun 60 tambah 60 tambah 60. Pertanyaan yang kedua, berapakah besar sudut di bawah ini? Sudut ACD. ACD. Oke, jadi kalau tadi ACB sudutnya 60 derajat, tetapi karena ada garis bagi simetri ini membagi dua sudut C, sehingganya 60 bahagi 2 sama dengan 30. Jadi besar sudut ACD 30 derajat. Sudut ADC. ADC. Oke, ADC ini berbentuk sudut siku-siku, maka besar sudutnya 90 derajat. BCD. BCD. Jadi BCD juga sama dengan sudut ACD tadi. 60 dibahagi 2 sama dengan 30 derajat. Sudut BDC. BDC. Sama halnya juga pada ADC tadi. Sudutnya berbentuk sudut siku-siku, sehingga besar sudut BDC sama dengan 90 derajat. Bagaimanakah panjang ruas garis AD dan BD? AD dan BD. Oke, jadi panjang garis AD dan BD ini sama ya. Jadi jika kita lihat garis simetri akan membagi segitiga sama sisi ini menjadi dua bagian segitiga siku-siku, yakni ADCD dan BDC, sehingga dengan demikian panjang AD dan panjang BD itu sama. Berapakah perbandingan panjang sisi BD dan AB? BD dan AB. Oke, jadi kalau BD tadi sama dengan AD, sekarang BD dan AB itu perbandingannya 1 berbanding 2, karena panjang BD ini 2 kali panjang BA ini panjangnya 2 kali dari panjang BD. Berapakah perbandingan panjang sisi BD dan BC? Oke, jadi BD dan BC ditanyakan. Karena tadi segitiga ini sama sisi, sedangkan BD ini sudah setengah dari panjang AB, maka perbandingan BD dan BC yaitu 1 berbanding 2. Oke, jadi panjang BD 1, BC 2. Perhatikan segitiga BDC. Jika panjang BC 20, oke 20, tentukan panjang BD dan panjang CD. Oke, kita perhatikan segitiga ini ya. Oke, jika panjang BC 20 cm, ditanyakan berapa BD dan ditanyakan berapa DC. Oke. Sesuai perbandingan jawaban pada nomor 4 tadi, jadi BC perbandingannya dengan BD itu 1 berbanding 2. Jadi kalau di sini 20, maka BD-nya sama dengan setengahnya dari 20, yakni 10. Oke, kemudian panjang DC ini atau CD ini kita akan tentukan dengan cara menggunakan bentuk umum dari teorema Pitagoras, yakni A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Tetapi karena ini yang dicari ialah panjang sisi siku-siku lainnya, maka kita menggunakan rumus yang berikut. Oke, ini ya. Jadi kalau ini pada dasarnya kita menggunakan pada bentuk teorema Pitagoras secara umum, kita mencari sisi miring.
Jadi rumus yang berikutnya juga kita mencari sisi siku-siku. Misalnya sisi siku-siku yang terpendek yang di bawahnya. Dan ini sisi siku-siku yang terpanjang. Oke. Kita dimintakan sesuai soal tadi, kita dimintakan mencari panjang CD ini ataupun DC. Oke, jadi sudah diketahui nilai BC 20 dan BD 10. Sehingganya kita menggunakan rumus yang ketiga ini. Kita mencari panjang B. Rumusnya yakni C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Atau sama artinya dengan panjang sisi siku-siku lainnya yang terpanjang sama dengan akar C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Oke, kita substitusi nilai C tadi. Oke, jadi kita misalkan BC ini adalah C, kemudian BD ini adalah A, sedangkan DC adalah B. Jadi B yang kita cari karena tidak diketahui nilainya. Oke, kita substitusi nilai tadi. 20 pangkat 2 kurang 10 pangkat 2. Oke, kita peroleh 20 pangkat 2 400 kurang 10 pangkat 2 100. Jadi kita peroleh akar 400 kurang 100. 400 kurang 100 sama dengan akar 300. Oke, seperti tadi pada materi pertama kita harus mencari akar 300 menjadi perkalian dua bilangan yang salah satu angkanya bisa kita tarik akar. Jadi kita bisa peroleh akar 100 itu perkaliannya ialah 100 kali 3. Karena yang bisa ditarik akar adalah 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi kita peroleh 10 akar 3. Jadi panjang BC 20, panjang BD 10, dan panjang CD yang kita peroleh barusan ialah 10 akar 3. Oke. Jadi terjawablah sudah pertanyaan pada nomor 5 bagian B. Oke, berikut kita dimintakan pula melengkapi tabel seperti pada materi sebelumnya. Oke, kalau tadi pada materi sebelumnya segitiga siku-siku sama kaki, ini segitiga siku-siku dengan ukuran 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke. Tadi kita sudah mendapatkan gambaran cara mencari panjang hipotenusa dan panjang sisi siku-siku lainnya. Oke, jadi misalkan panjang BD ini ialah panjang sisi siku-siku yang terpendek. Jadi kita sudah dapat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tadi kita sudah peroleh 10 itu panjang sisi terpendeknya. Jadi otomatis panjang hipotenusanya ialah 20 seperti pada jawaban pada slide sebelumnya. Jadi otomatis panjang sisi siku-siku lainnya ialah 10 akar 3. Oke. Kita akan coba pada panjang sisi yang berukuran 1, 2, dan 3. Oke. Masih menggunakan rumus yang sama. Oke, kita menggunakan panjang sisi terpendek 1, 2, dan 3. Oke, untuk sisanya bisa kan kalian akan mengerjakannya dengan menggunakan rumus yang sama pula. Jadikan latihan. Oke. Tadi panjang terpendek adalah 1 dan panjang sisi miringnya ialah 2. Oke. Kenapa 1 dan 2? Karena tadi di awal kita sudah peroleh perbandingannya 1 berbanding 2. Jadi jika panjang sisi terpendek 1, maka otomatis panjang sisi miringnya, hipotenusanya adalah 2. Oke, 2 kalinya dari panjang sisi terpendek. Oke, kita substitusikan nilai ukuran 1, 2, dan 3 pada rumus yang ini. Oke, kita mencari panjang sisi siku-siku lainnya. Oke. C kita substitusikan 2 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Oke, akar
2 pangkat 2 4 kurang 1 pangkat 2 1. 4 kurang 1 sama dengan akar 3. Sama tadi kita uraikan akar 3 menjadi 2 perkalian bilangan yang bisa ditarik salah satu bilangannya menjadi bilangan sederhana. Oke, ataupun sudah tidak berakar lagi. Jadi akar 1 sama dengan 1, akar 3 tidak bisa, jadi tetap ditulis akar 3. Jadi kita peroleh 1 akar 3. Kemudian dengan ukuran panjang sisi terpendek 2. Jadi 2 pangkat 2. Jadi 2 kali lipatnya dari panjang sisi terpendek untuk mencari panjang hipotenusanya. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, 16 kurang 4 sama dengan 12. Jadi kita peroleh akar 12. Kita uraikan akar 12 itu sama artinya dengan 4 kali 3. Kemudian bisa kita tarik akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Kemudian akar 3 tetap. Oke, kemudian yang ketiga, akar kuadrat dari panjang sisi terpendek 3 pangkat 2 dan panjang hipotenusanya 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 9. 36 kurang 9 sama dengan akar 27. Sama dengan kita uraikan akar 27 menjadi akar 9 kali 3. Akar 9 sama dengan 3. Akar 3 tetap ditulis akar 3. Jadilah kita peroleh 3 akar 3. Jadi hasil-hasil ini yang kita peroleh 1 akar 3, 2 akar 3, dan 3 akar 3. Kita pindahkan pada tabel yang kosong sebelumnya. Oke, di sini panjang hipotenusanya 2, berarti panjang sisi siku-siku lainnya ialah kita peroleh tadi 1 akar 3. Di sini 4, di sini 2 akar 3. Di sini 6, kemudian di sini 3 akar 3 dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan untuk sebagai latihan soal. Oke. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami materi pada pertemuan kali ini dengan baik. Oke, kita masuk pada contoh soal. Oke, gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm dan sudut Q 60 derajat. Tentukan panjang PQ dan panjang PR. Oke. Jadi panjang QR itu adalah 8. Oke, jadi kalau panjang QR sudah kita ketahui 8, maka panjang sisi terpendeknya itu ialah 8 bagi 2, yakni 4. Jadi kalau PR kita bisa tentukan, tinggal menambahkan akar 3, jadi 4 akar 3. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita bisa menggunakan perhitungan melalui perbandingan pada segitiga tersebut. Jadi diketahui QR berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 1. Oke, jadi panjang QR itu ialah panjang sisi hipotenusa ataupun panjang sisi miring. Perbandingannya dengan PQ, panjang sisi siku-siku terpendek ialah 2 berbanding 1. Diketahui QR itu 8, PQ tidak diketahui. Maka sesuai perbandingannya tetap ditulis 2 berbanding 1. Oke, PQ kali 2 kali silang, kemudian 8 kali 1. Kita peroleh PQ sama dengan 8 kali 1, 8 kali 2. Di sini ruas kiri pindah ruas menjadi pembagian sehingga diperoleh 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi panjang PQ sama dengan 4 cm. Bagian B, panjang PR berbanding QR itu diketahui akar 3 berbanding 2. Oke. Jadi panjang sisi
siku-siku yang terpanjang dengan perbandingan sisi hipotenusa, sisi miring, yaitu akar 3 berbanding 2. Jadi ditulis PR berbanding 8 sesuai yang diketahui di soal sama dengan akar 3 berbanding 2. Oke, kemudian kita kali silang. PR kali 2, kemudian 8 kali akar 3. PR tetap 8 kali akar 3 sama dengan 8 akar 3 kali 2 di ruas kiri, pindah ruas kanan menjadi pembagian. Sehingganya menjadi 8 akar 3 bahagi 2. 8 bahagi 2 sama dengan 4 akar 3. Jadi panjang PR sama dengan 4 akar 3. Jadi dengan demikian kita peroleh panjang PQ 4 dan panjang PR sama dengan 4 akar 3. Oke. Untuk latihan soal silakan kalian kerjakan 6 soal ini. Jadi soal A dan B ini materi yang pertama, sedangkan soal C, D, E, dan F ini soalnya untuk materi yang kedua. Baik adik-adik sekalian, itu saja pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi hari ini dan kalian bisa mengerjakan latihan soal dengan benar. Dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.